Ada urusan apa diganti ulas asih ya kawan? Nah jadi ada aroma nggak suka yang berbau Arab, berbau Islam. Nah ini kita jauhkan. Anda mengganti assalamualaikum dengan sampurasun, bukan fitnah, fakta. Nah kini juga fakta, Anda mengganti kata ihsan dengan ulas asih. Ayo ukur sekarang Ustaz batahuran siga itu, maka dia masih gak Ustaz. Bila ukur kopiah dicengcelekeun sirah, maka sorban urang siga Ustaz. Nah hasil mah jadi rariweuh ya kemari. Rumah sakit Al Ihsan diganti ku ulas asih meniriweuh sia mah. Padahal sia teh orang Jawa Barat. Gua jadi tahu nih, masya Allah. Gua jadi tahu aslinya gitu loh, orang-orang seperti ini gitu loh, aslinya jadi tahu gitu loh. Jadi penampilannya aja yang religi gitu loh, tapi dalamnya kunti. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini ada video-video terbaru dan berita-berita terbaru tentang Kang Deddy Mulyadi ya. Yang pertama ada pembahasan tentang perubahan nama RSUD Al Ihsan yang dirubah menjadi Welas Asih dan dikomentari oleh beberapa oknum ya, saya sebutnya oknum, tokoh ulama, ustadz, dan ini ada oknum Habib ya, Habib yang sering teriak-teriak ya. Langsung saja saya akan sebutkan oleh Habib Rizik. Dan ada juga video tanggapan-tanggapan atau respon-respon netizen terkait berita yang sedang viral ini. Oke, seperti apa? Kita tonton bersama. Let's go. Barat Kang Deddy Mulyadi atau KDM mengganti nama RSUD Al Ihsan di Bandung, Jawa Barat jadi RSUD Welas Asih pada 19 Juni lalu. Ini dilakukannya agar ada citra baru RSUD jadi lebih kedaerahan, lebih dekat dengan kalimat-kalimat dan lebih bisa dipahami oleh masyarakat, ujarnya. KDM juga mastiin perubahan ini akan dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan penambahan fasilitas medis setaraf dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung. Tapi perubahan ini langsung mengundang berbagai protes, salah satunya dari influencer TikTok yang diduga pendukung Anies Baswedan, namanya Eko Widodo. Di akun TikToknya @ekowi_, dia mengkritik KDM yang dengan seenaknya mengganti nama Al Ihsan pada 3 Juli lalu. Eko bilang, nama rumah sakit Al Ihsan diganti, ini bentuk penghapusan simbol Islam. Kenapa koruptornya nggak ditindak aja? Kenapa harus ganti nama? Katanya. Bahkan Eko menuduh KDM anti-Islam dengan mengganti nama rumah sakit itu ke bahasa Sunda. Kalau ditelusuri nih, Eko pendukungnya Anies Baswedan alias anak Abah. Itu terlihat dari salah satu kontennya berjudul Pesan Pak Anies Pasca Keputusan KPU pada 8 Desember 2024 lalu. Yang lebih membagongkan, Eko ternyata pernah jadi tersangka kasus penyebaran berita hoax pada April 2019. Di akun X-nya @ekoboy nge-tweet bahwa server KPU di Singapura sudah disetting agar paslon 01 yaitu Jokowi Ma'ruf menang 57%. Eko pun dijerat dengan undang-undang tentang informasi palsu dan ujaran kebencian dengan hukuman 4 tahun penjara. Terlepas dari itu semua, KDM mengaku heran sama para pihak yang nggak terima perubahan nama RSUD ini. KDM menegaskan, perubahan nama itu bukan merupakan tindakan anti-Islam, tapi bagian dari penataan ulang identitas rumah sakit yang kini sepenuhnya dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat. KDM juga mengkritik ketidakkonsistenan sebagian pihak yang sebelumnya diam saat nama Al Ihsan digunakan dalam konteks korupsi, tapi sekarang vokal mengkritik ketika ada perubahan nama. Pertanyaan saya, kenapa saat nama Al Ihsan yang sangat sakral itu digunakan dalam tindak pidana korupsi, para aktivis atau orang-orang yang sangat mencintai agama itu kok diam saja waktu itu ya? Tanyanya. Rumah sakit Al Ihsan didirikan atas inisiatif Yayasan Al Ihsan yang dibentuk pada 15 Januari 1993 oleh 6 tokoh Islam dan masyarakat Jawa Barat. Peletakan batu pertama dilakukan pada 11 Maret 1993, bertepatan dengan 17 Ramadan atau peringatan Nuzulul Quran. Layanan rumah sakit mulai beroperasi pada 12 November 1995. Namun, kepemilikan rumah sakit tersebut beralih ke Pemprov Jawa Barat pada tahun 2004. Hal itu dilakukan setelah pendirinya, Ukman Sutarian, dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi. Mahkamah Agung pada 2003 memutuskan bangunan rumah sakit Al Ihsan beserta seluruh asetnya dirampas untuk negara. Putusan itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Gubernur Jawa Barat pada 10 Maret 2005 yang menetapkan rumah sakit Al Ihsan sebagai aset resmi pemerintah provinsi. Pada 19 November 2008, statusnya berubah menjadi RSUD Al Ihsan dan pada 10 Juli 2009 ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Sampai 19 Juni 2025, nama Al Ihsan berubah menjadi RSUD Welas Asih. Ini tercantum di Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat nomor 445 tahun 2025. Apa yang dilakukan KDM soal perubahan nama RSUD ini keren banget. KDM berani melakukan tindakan moral dengan pesan yang sangat tegas. Jangan pakai agama untuk menutupi kebusukan. Sedangkan serangan dari Eko Widodo dan kroninya menunjukkan bentuk politik manipulatif. Simbol Islam digunakan bukan untuk menguatkan nilai Islam, tapi menyerang siapapun yang mengganggu zona nyaman kekuasaan dan korupsi. Dalam dunia yang penuh kepalsuan simbolik, yang paling berbahaya bukan yang memusuhi agama, tapi mereka yang memakai simbol agama untuk menutupi kejahatan. Semoga semakin banyak pemimpin tegas dan berani seperti KDM ya. Maju terus Kang Deddy. Maju terus. Islamofobia tuh bawaan. Nah, ini dia. Nongol lagi.
yang disebut-sebut sebagai habaib ya atau habib ya, ini yang sering teriak-teriak. Dan ini udah langsung ada kesempatan, di mana ada kesempatan untuk menyerang Kang Deddy Mulyadi, ya udah, orang dari zaman dulu ya, orang ini udah dari zaman dulu menyerang Kang Deddy, mencoba untuk menenggelamkan, mencoba untuk membuat pencitraan yang buruk ya, dari zamannya menjadi Bupati Purwakarta ya. Nah, orang-orang oknum-oknum seperti ini sudah sering banget, dan bahkan ada beritanya pernah mendemo juga ya, karena dengan tuduhan-tuduhan yang bikin kocak sebenarnya, yang nggak masuk akal tuduhannya. Ini ikut lagi berkomentar atau malah menyuarakan dan mencoba menggiring opini masyarakat, atau yang kita sebut biasanya memprovokasi. Kita dengarkan aja dulu. Kalau yang berbau Islam, berbau Arab, curiga atau khawatir atau takut atau bahkan benci ya kawan. Jadi kalau udah dengar kata ini berbau Arab, udah benci ya kawan. Ini berbahaya sekali. Seperti pengalaman kita dulu di Purwakarta, bagaimana bupatinya benci betul dengan Assalamualaikum, sampai minta diganti dengan Sampurasun. Nah, iya kan, dari awal aja tujuannya ceramah bukan untuk ceramah untuk menuntun umatnya menjadi benar, tapi oknum ini tuh selalu ceramahnya seperti ini. Kemarin di Aceh saya dengarkan juga seperti ini lagi, karena tahu di Aceh sedang ada sebuah problema ya seperti ini gitu loh, selalu menggiring atau memprovokasi. Ini loh, ngomong katanya, aduh parah. Kita dengerin dulu ini orang. Saudara, nah kita bukan Sampurasun itu jelek, Sampurasun itu bagus, tapi nggak boleh menggantikan Assalamualaikum. Siapa yang menggantikan Assalamualaikum jadi Sampurasun? Ini kan hanya menggiring opini, hanya pendapat pribadi. Bahaya, bahaya banget menggiring opini. Nggak ada, tahu nggak Sampurasun maksudnya apa? Assalamualaikum ya tetap Assalamualaikum. Ini loh, parah. Silakan setelah Assalamualaikum mau pakai Sampurasun nggak apa-apa. Nah, atau setelah Assalamualaikum kita mau tambah selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, silakan. Tapi biasanya Kang Deddy itu sudah dari dulu ya Assalamualaikum dulu, baru Sampurasun. Ini yang dibolak-balik ya, oknum-oknum seperti ini gitu loh. Ketika nanti dikritik, disalahkan, oh kalian nggak menonton secara full, ini itu dipotong-potong, korban potongan, kayak yang ono-ono tuh gitu loh. Aduh. Jangan Assalamualaikum diganti dengan selamat pagi, diganti dengan selamat malam, apalagi diganti dengan salam sejahtera. Walaupun dalam pengertiannya memang sama saja. Nah, tapi jangan, nggak boleh. Nah, tapi bagi orang-orang yang Islamophobia, benci betul. Kalau udah dengar Arab, Islam, benci betul, saudara. Nah, ini berbahaya. Nah, atau sekarang, saudara, kita lihat Gubernur Jawa Barat. Ada rumah sakit umum daerah di Jawa Barat. Namanya Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan. Nah, kenapa dikasih nama Al-Ihsan? Karena dulu waktu bangunnya kerjasama Pemda dengan basis Badan Amil Zakat. Nah, karena uangnya nih dari umat, dari infak, sodako, zakat, dibangunlah itu rumah sakit umum daerah. Jadi nggak sepenuhnya itu duit dari APBD, nggak sepenuhnya dari anggaran negara, emang dari infak dan sodako umat. Nah, maka itu pengurus basis kompromi dengan Pemda dulu. Ya udah, kalau gitu kasih nama Al-Ihsan. Nah, saya mau tanya, bagus gak itu nama? Bagus, tapi ada yang gerah. Nah, tahu-tahu gubernur sekarang minta ganti dengan welas asih. Saudara, kita nggak katakan welas asih itu jelek, tapi ada urusan apa Al-Ihsan diganti dengan welas asih? Kalau gubernur mau bikin rumah sakit baru, kasih nama welas asih, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya Rumah Sakit Sampurasun, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya Rumah Sakit Welas Asih, silakan. Saudara, kenapa yang sudah ada uang dari bantuan umat kok diganti dari Al-Ihsan ke Welas Asih? Kenapa? Karena dia nggak suka tuh kata Al-Ihsan, dianggap ini Arab ini. Oh, jangan asal ngomong ya Habib. Katanya Habib, tapi ceramahnya selalu memprovokasi. Gimana sih? Apa ngobrol ceramah seperti ini tanpa data asal, ngarang cerita.
Kalau nggak tahu, jangan mempublikasikan seperti ini. Kalau nggak tahu, jangan berceramah di depan banyak orang. Kalau nggak tahu, kepingin tahu, langsung tanya ke pusatnya, langsung tanya ke KDM kenapa diganti menjadi welas ASI, atau searching deh minimalnya. Tapi ya tetap oknum-oknum sepertinya tetap akan membolak-balikan fakta, karena ya tujuannya dari dulu ini pingin menenggelamkan KDM. Dari dulu pingin musik terus dituduh musik lah, dituduh musuhi Islam lah, apa aja. Aduh, tahu nggak orang kasus korupsi kasus korupsi itu di Al Ihsan itu yayasan ya nggak akan meskipun sudah dikasih tahu tetap aja gitu loh. Bau Islam ini Arab, kenapa mesti Al-Ihsan? Padahal ihsan itu sudah jadi bahasa Indonesia. Iman, Islam, ihsan itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Saudara, tahu-tahu begitu ditanya wartawan dia ngeles, ini kan cuma sekedar ganti nama. Tunggu dulu, siapa bilang ganti nama itu nggak berimbas? Ganti nama itu berat, karena itu nanti menyangkut administrasi. Berarti pelangnya diganti, kop suratnya diganti, kop amplopnya diganti, stempelnya diganti. Bukan itu lagi, sertifikatnya juga diperbaiki, itu nama, perizinannya juga namanya mesti diperbaiki lagi. Itu semua biaya. Nah, jadi jangan yang konyol-konyol lah. Nama Al-Ihsan diganti, kecuali kalau namanya jelek, saudara. Wah, ini namanya jelek nih. Umpamanya rumah sakit apa? Rumah sakit Cebok umpamanya. Nah, ini kan jelek namanya, ganti sama rumah sakit Welas ASI. Saya mau tanya, rumah sakit Al-Ihsan bagus tidak? Ada urusan apa diganti Welas ASI ya, kawan? Nah, jadi ada aroma nggak suka yang berbau Arab, berbau Islam. Nah, ini kita jauhkan. Sikap rasis. Aduh, yang aroma nggak suka KDM ya itu ente. Oh, nyalahin aroma membawa agama. Ya pinternya oknum-oknum seperti ini selalu berkedok dengan agama. Iya, pingin mencari masanya ya seperti ini. Aduh. Macam ini haram buat umat Islam ya, kawan. Haram. Karena memang beberapa waktu yang lalu sang gubernur ini terang-terangan dalam ceramahnya dia menyerang Islam. Jadi dianggap Islam ini agama pendatang, yang leluhurnya bukan leluhur bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia punya leluhur sendiri, yang leluhurnya jauh lebih mulia daripada. Mana buktinya? Tunjukin buktinya. Jangan cuman omon-omon doang. Ini namanya provokasi, memprovokasi. Leluhur-leluhur yang menyebarkan agama Islam. Ini ngawur ini, saudara. Nah, jadi yang ngawur siapa? Coba ngaca. Ngawur nggak? Ngomong asal jeplak. dia benci dengan Islam, dengan Arab, saudara, sehingga menumbuhkan sikap rasis. Dan saat ini dia kadang-kadang ceramah di mana-mana, saya difitnah, katanya saya benci Islam, saya difitnah, saya dilawan, katanya saya begini begitu. Bukan difitnah, fakta. Anda merubah Purwakarta dari kota santri jadi kota berhala. Berhalanya masih ada sampai sekarang. Nah, fakta. Ini nih kalau belajarnya, pesantrennya, ngajinya, pendidikannya masih kurang seperti ini. Setiap, bahkan di Singapura, dimanapun, jangankan di Singapura, di Indonesia aja, di setiap kota pasti ada patung. Itu untuk menunjukkan bahwa identitas daerah seperti itu loh. Apa kecuali gini nih, kecuali yang membuat patung tersebut menyuruh untuk menyembah itu baru. Aduh, katanya, aduh, parah. Dan mengganti assalamualaikum dengan sampurasun, bukan fitnah, fakta. Nah, kini juga fakta. Anda mau ganti kata Ihsan dengan welas ASI, saudara. Jangan apa namanya? Jangan kelewatan. Jangan nanti di Bandung ada juga rumah sakit Hasan Sadikin, diganti juga lagi nanti. Nah, itu kan Hasan kan juga bahasa Arab, Sadikin bahasa Arab. Itu kan nama tokoh Jawa Barat. Nah, ini loh yang sering berandai-andai, nanti jangan-jangan ada kemarin yang jangan-jangan nanti azannya diganti bahasa Sunda. Nanti jangan-jangan kebanyakan ustadz ulama. Kenapa sih oknum-oknum tapi banyak? Jadi namanya bukan oknum. Kok banyak yang berandai-andai? Jangan-jangan atau jikalau atau lamun. Aduh, gimana nih? Dulu Hasan Sadikin itu dulu nama tokoh besar di Jawa Barat, diabadikan namanya jadi rumah sakit, saudara. Nah, terus bagaimana? Terus sekarang nanti kamar jenazah mau diganti jadi kamar rayah begitu, atau kamar bangke. Astagfirullahaladzim, jenazah bahasa Arab, saudara.
Astagfirullahaladzim, ini yang disebut Habib seperti ini. Wallahu Allahu Akbar. Jadi nggak usah menanamkan atau mengaplikasikan dalam kehidupannya kebencian, sikap rasis, fasis terhadap sesuatu yang berbau Islam. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya, kawan. Nah, jadi silakan bikin rumah sakit yang banyak. Yang satu nama rumah sakit Welas Asih, yang satu rumah sakit apalah, dikasih nama, silakan. Yang sudah ada bantuan umat, duit dari umat, nggak usah dikutak-katik. Karena ganti nama aja, jangan kita bicara rumah sakit nih MS nih. Kalau besok ganti nama, ya berarti kan nambang ganti. Berarti tulisan-tulisan MS-nya diganti. Berarti buku-buku yang dicetak di MS, kertas-kertas, surat-surat semua diganti. Itu biaya, saudara, bukan enggak. Nah, begitu akte notarisnya juga mau nggak mau diurus, dirubah. Nih, saya kasih tahu nih, Bib, saya kasih tahu nih, dengerin, soalnya nonton nih video ini. Kenapa diganti? Karena Rumah Sakit Al Ihsan itu adalah barang bukti ya, barang bukti yang sudah diserahkan oleh Pemprov Jabar. Sekarang sudah menjadi milik Pemprov Jabar. Ya mau diganti menjadi Cangcut Ranger, mau diganti Cangcut Cowek, ya nggak ada masalah, nggak ada kaitannya dengan Al Ihsan yang nama keislaman seperti itu, nggak ada. Itu kan anda oknum-oknum yang pada benci kan, oknum-oknum yang pada resah, yang akan menjadi orang nomor satu ini Anies Baswedan. Anda kan pendukungnya Anies Baswedan, sama kayak tadi itu yang Eko udah ketahuan. Jadi apa sih, sangat ketakutan kan ketika orang yang sudah memimpin benar akan diulik-ulik, akan mencoba diguling-gulingkan ya. Inilah bahaya gitu loh. Sebenarnya masyarakat itu jangan mau deh ngundang-ngundang yang seperti ini. Bahkan Ustadz ini udah banyak kok, ulama ini, Habib ini udah diblokir di beberapa wilayah, tapi ya masih ada aja yang manggil untuk berceramah. Ceramahnya apa di sini? Dapatnya apa gitu loh? Ilmunya apa? Dapatnya kan diprovokasi, diprovokator, digiring opininya, terus nilai keagamaannya apa? Terus tujuannya parah. Lagi tuh, jangan, perubahan nggak gampang, perubahan yang nggak perlu ya, kawan. Nah, itu yang kita mau sampaikan ya, kawan. Kalau KDM berubah masalah sholat, masalah puasa, ya, baru kalian protes. Tapi hanya sebuah rumah sakit, masa sih harus dibesar-besarkan? Ada yang bilang kenapa harus dirubah? Ya saya bilang juga, kenapa nggak boleh dirubah, gitu loh. Kan boleh aja, kan itu sudah menjadi milik Provinsi Jawa Barat, bukan lagi milik yayasan. Jadi ya yang punya hak adalah pemerintah Jawa Barat, gitu loh. Nggak masalah menurut saya. Jadi tolong nggak usah diributkan, nggak usah dibesar-besarkan, nggak usah dipermasalahkan, gitu loh. Biarkan kita lihat apakah Welas Asih ini semakin berkembang bagus, pelayanannya lebih bagus, atau malah tidak bagus. Kalau tidak bagus, silakan kalian kritik lagi ya. Yang menyebut KDM musuh Islam pedah ngaganti ngaran rumah sakit Al Ihsan jadi rumah sakit Welas Asihnya, dengekeun ya. Ya, ai marane kamarana wae di saat diheula rumah sakit Al Ihsan nu ngaran Al Ihsan dipake alat korupsi. Tah eta nu ngahina ngaran Al Ihsan mah. Nah, mana jerempe wae, nah mana caricing wae, itu rumah sakitnya sitahan kejaksaan, yayasan Al Ihsan korupsi. Nah, manehna nah caricing wae, jerempe wae geuningan ngaran Al Ihsan dipakai korupsi. Ari ayeuna diganti Welas Asih, anu lamun diarabkeun mah Rohman Rohim, maneh cing saleuleung. Ai ukur setelan ustad mah tah urang geus siga atuh, make kieu mah siga ustad. Bila ukur kopiah dicengcelekeun sirah, make sorban urang geus siga ustad. Padahal kawai kebon, ya dengekeun maneh tiheula ka marana wae, Alpian Tanjung tiheula ka mana? Nang tang perang ka KDM pada ganti ngaran rumah sakit. Bari maneh cicing di mana di Jawa Barat lain. Ieu Alpian Tanjung eta. Nya sakali deui ukur kopiah dicengcelekeun jeung make sorban mah urang ge tah bisaeun. Siga we beuneunan ustad. Padahal ustad. Ustadz Alpian Tanjung ancam Kang Deddy Mulyadi mencabut menganulir pergantian nama RSUD dan menyerukan perang terhadap Kang Deddy Mulyadi. Ustadz Alpian Tanjung itu paham nggak suara rakyat itu suara Tuhan? Kang Deddy Mulyadi itu menjadi gubernur, suaranya itu di atas 75%. Artinya beliau itu didukung oleh Allah, didukung oleh Tuhan.
Coba kan dia kalau Ustadz Alfian Tanjung suruh nyalon jadi gubernur, didukung sama masyarakat nggak kira-kira? Jangan-jangan dia nggak didukung masyarakat. Kalau dia nggak didukung masyarakat, berarti dia nggak didukung oleh Tuhan. Jadi jangan ngawur lah apa-apa ngelawan Tuhan. Apa orang kan dia juga sholat kok kayak kita, jadi segala ngomong mau perang sama Tuhan. Dia aja nyalon jadi gubernur, kira-kira yang dukung apa kagak? Siapa yang main-main dalam masuk itu? Lamun urang boga rumah sakit, ku aing mah dibere ngaranna oge RS Cangcut Soek. Teu naon ngaran rumah sakit RS Cangcut Soek. Nu penting mah pelayanan. Moal aya istilah BPJS dibeda-bedakeun. Moal aya istilah ngange DP heula moal. Moal aya istilah nu beunghar jeung nu miskin moal. Ku aing mah disaruakeun cek paribasana justru anu teu jelema teu boga diutamakeun ku aing. Moal aya istilah kedah surat anu moal ku aing mah. Pokona mah RS Cangcut Soek aing mah daripada ngaran alus tapi pelayanan butut kitunya. Geus waktuna orang Sunda boga wibawa, geus waktuna orang Sunda jadi pamimpin. Nah, hasil mah jadi rariweuh ya kamari. Rumah sakit Al Ihsan diganti kulas ASI meniriweuh sia mah. Padahal sia teh orang Jawa Barat, aing yang orang Jawa Barat asa teu riweuh-riweuh kitu. Ari lagu korupsi, rarepe pangheulana nyarumput sia mah. Lagu dana hibah sarua deui nyarumput pangheulana. Geus ya pokona mah Jawa Barat mah bisa dianggo domba, pokona we lah jangan Deddy Mulyadi. Semangat pokona mah pendukung Kang Deddy Mulyadi, jangan kasih benar. Orang nomor satu yang alergi dengan simbol-simbol Islam. Kalau menurut saya sih ini kocak ya. Cuma gara-gara nama rumah sakit diganti nih dari Al Ihsan menjadi Welas Asih. Al Ihsan itu kan kebaikan, keindahan tuh artinya Al Ihsan, ya kan? Nah, sedangkan Welas Asih itu artinya kan pengasih, penyayang gitu loh. Sama ada juga di dalam ajaran Islam itu ada semuanya gitu loh. Al Ihsan ada, Welas Asih, Ar-Rahman, Ar-Rahim ada, semuanya ada di Islam gitu loh. Cuma mungkin beda bahasa. Al Ihsan mungkin dari bahasa Arab, ya kan? Welas Asih dari bahasa Sunda. Padahal maknanya artinya sama aja gitu loh, ya kan? Kasih sayang gitu loh. Berharap rumah sakit ini melayani pasiennya dengan kasih sayang, dengan welas asih, kan gitu. Ini cuma gara-gara nama rumah sakit diganti langsung tuh bermunculan orang-orang yang merasa dirinya paling dekat dengan Allah, paling suci, paling mulia, ya kan? Paling ahli surga gitu loh. Padahal belum tentu loh, Cuk. Gitu loh. Dikiranya masuk surga itu gampang. Masuk surga itu harus benar-benar yang insan kamil, manusia yang benar-benar sempurna, jauh dari kata kebencian, kedengkian, syirik, bidik, itu jauh. Nah ini hatinya penuh dengan kebencian, kedengkian, gimana mau jadi ahli surga gitu loh. Terus lagi ya nih, waktu kemarin nih BPJS nunggak, kok pada diem-diem baik gitu loh, nggak ada yang memperjuangkan. Padahal BPJS ini sangat dibutuhkan sama umat dan rakyat yang ada di Jawa Barat, tapi nggak ada tuh yang memperjuangkan, ya kan? Malah ini cuma gara-gara ganti nama langsung bermunculan itu orang-orang yang merasa diri paling suci, paling benar, paling mulia. Aduh, Masya Allah, lucu jadinya tuh. Jadi ketahuan aslinya gitu loh. Jadi kalian ini ibadah bukan karena Allah. Benar kok mah, saya lihat gitu. Tapi karena ego, karena merasa diri paling benar, paling suci, paling taat, paling takwa. Padahal nol di mata saya, nol gitu loh. Karena Allah tidak melihat itu semua. Yang Allah lihat itu keikhlasan hatimu dalam beribadah kepada Dia gitu loh. Kalau di dalam di sini ada kebencian, kedengkian, dah. Lu sama aja kayak orang sedang memacul gitu. Jadi ada orang yang macul tanah dipaculnya itu nggak gembur, jadi sia-sia dia, capek kerja nggak ada hasil gitu loh. Banyak ibadah tapi nggak mengandung makna pahala, sama aja kayak gitu, jadi nol hasilnya gitu loh. Cuma gara-gara ganti nama doang. Ampun Gusti Agung. Padahal welas asih itu kan artinya sama, pengasih penyayang gitu loh. Welas asih ini dari bahasa Sunda, kita ini orang Jawa Barat, suku Sunda, apa salahnya? Bukan orang Arab kita ini, bukan gitu loh. Al Ihsan itu kan bahasa Arab, artinya kebaikan, keindahan, itu bagus. Tinggal disudahin aja, apa salahnya gitu loh. Semuanya ada kok di dalam kitab suci Al-Quran gitu loh. Kebaikan, keindahan, pengasih, penyayang ada semua. Cuma mungkin beda bahasanya. Yang Kang Deddy dipakai itu bahasa Sunda. Yang rumah sakit yang sekarang ini dipakai itu bahasa Arab, Al Ihsan, yang artinya sama juga ada di dalam Al-Quran. Lalu salahnya di mana? Kan gitu. Ini aduh, cuma gara-gara ganti nama gua jadi tahu nih. Masya Allah, gue jadi tahu aslinya gitu loh. Orang-orang seperti ini gitu loh, aslinya jadi tahu gitu loh. Jadi penampilannya aja yang religi gitu loh, tapi dalamnya kunti. Oh maaf ini sebelumnya ya, terima kasih. Dengan adanya seperti ini ya, memang benar kita jadi akhirnya tahu lah orang-orang yang oknum-oknum disebutnya ya. Memang nggak semua ulama, nggak semua habib, ustadz nggak seperti itu. Tapi jadi kita tahu siapa orang-orangnya yang sekarang bermunculan. Kita tahu lah, ya udahlah kalau seperti itu jangan panggil-panggil lagi untuk berceramah di kota kita juga ya, karena ya seperti ini hanya casingnya doang, isinya sebenarnya aduh parah, lebih parah ya.
gitu loh. Jadi ya dengan adanya seperti ini, jadi inilah hikmah mungkin ya, dengan adanya Kang Deddy Mulyadi, akhirnya orang-orang yang mempunyai sifat dengki, iri, sirik, semuanya akan muncul dengan sendirinya ya. Kita jadi nggak perlu mencari-cari, orang-orang tersebut sudah muncul-muncul sendiri malah. Jadi ibaratnya diberitahukan nih orang-orang yang pada pembenci, penyirik atau tukang nyinyir ya, kita semua masyarakat jadi lebih tahu siapa orang-orangnya, gitu aja. Anggap semua ini menjadi hikmahnya saja, tapi harus digarisbawahi, hei para penyinyir, hei para pembenci, hei para tukang sirik, kalian tidak akan bisa menenggelamkan, kalian tidak akan bisa untuk menggulingkan atau apalagi untuk melengsarkan KDM, karena KDM ada di hati masyarakat ya, khususnya Jawa Barat ya. Ada puluhan juta yang mendukung KDM. Bahkan ini bukan dari Jawa Barat saja, ini dari luar provinsi Jawa Barat pun sudah banyak ya, karena mereka sudah mengetahui sifat dan cara kerja dan semuanya, attitude-nya, semuanya sudah tahu bahwa KDM ini memang benar-benar tulus untuk rakyat ya, benar-benar memikirkan rakyat. Masalah keagamaannya juga ya, dengan adanya seperti ini memikirkan rakyat, memikirkan itu udah lebih-lebih wow, lebih-lebih orang yang baca Al-Qur'annya, baca kitabnya sudah pintar sekali, atau santrinya udah bertahun-tahun, itu udah melebihi seperti itu. Percuma sekarang pinter ngaji, pinter baca Al-Qur'an, tapi kalau untuk membantu untuk sosialisasinya nggak ada, percuma gitu loh. Itu menurut saya pribadi ya. Kalau saya sih mending melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang terasa bagi masyarakat. Ketika orang lapar, ketika orang kelaparan nih contohnya, apa iya akan kenyang ketika kita dikasih cuman ceramahan ya? Itu contohnya saja, itu aja sedikit ya. Kalau Kang Deddy lihat orang lapar langsung kasih makan, dikasih nasi, kasih minum, selesai sudah. Oke, kira cukup sekian. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.